pagi, sore, siang, atau malam, dimanapun dan kapanpun mendengarkan video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja penyedia. Sebelum itu, kita akan membahas apa, siapa, kenapa, dan bagaimananya. Pertama, untuk apa itu penilaian kinerja penyedia? Penilaian kinerja penyedia ini merupakan proses, aktivitas, dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Bisa kita lihat di sini, untuk poinnya adalah indikator yang telah ditetapkan. Jadi untuk penilaian kinerja, pada saat ini sudah ada indikator yang ditentukan, bagian mana saja yang akan dinilai. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021. Di mana untuk indikatornya terdiri dari 4, yaitu kualitas, biaya, waktu, dan layanan. Selanjutnya, di kata siapa. Untuk siapa yang melakukan penilaian kinerja penyedia, ini melekat pada tugas dari pejabat pembuat komitmen, sebagaimana berdasarkan pasal 11 ayat 1 pada Perpres nomor 12 tahun 2021. Di sana dijelaskan sebagaimana pejabat pembuat komitmen memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja penyedia. Jadi jelas untuk penilaian kinerja penyedia adalah tugas pejabat pembuat komitmen. Untuk kenapa perlu dilakukan penilaian kinerja penyedia? Penilaian kinerja penyedia ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Jadi untuk memotivasi intinya. Jadi dengan dilakukannya penilaian kinerja penyedia ini, penyedia dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dengan kualitasnya naik, maka penilaian kinerjanya juga baik. Selanjutnya, untuk bagaimana cara melakukan penilaian kinerja penyedia. Penilaian ini didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jadi yang kita bahas adalah, yang kita nilai adalah ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dan untuk penilaian kinerja penyedia ini berpedoman kepada Peraturan Lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk tata caranya, penilaian kinerja ini dilaksanakan oleh PPK melalui aplikasi Sikap dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran. Jadi dalam melaksanakan penilaian kinerja ini, PPK juga bisa minta bantuan kepada Jakfung PBJ atau tenaga ahli dari pihak lain yang kompeten. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bisa dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Di sini Bapak Ibu PPK bisa langsung datang ke bagian pengadaan barang jasa untuk minta bantuan dalam penilaian kinerja ini. Selanjutnya, selain melalui Sikap tadi atau dengan form Excel yang akan saya berikan, penilaian kinerja juga dilaksanakan pada e-purchasing, di mana ada toko daring dan e-katalog. Namun untuk metode penilaiannya agak berbeda karena biasanya berupa rating, seperti memberikan bintang sesuai dengan ketentuan pada masing-masing toko daring. Lanjut, waktu untuk penilaian kinerja ini, yang pertama waktunya adalah ketika setelah serah terima atau serah terima akhir untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan dan garansi. Lalu penilaian kinerja juga dapat dilakukan ketika PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Jadi jika pekerjaan itu terhenti karena keadaan kahar atau berdasarkan keputusan PPK, bukan kelalaian dari penyedia, di sini PPK bisa langsung melaksanakan penilaian kinerja. Dan juga PPK juga bisa melaksanakan penilaian kinerja ketika terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan dari penyedia. Lanjut, untuk hak dari penilaian kinerja penyedia bisa kita lihat di poin yang merah ini adalah setelah
berakhirnya kontrak. Jadi setelah SPPBJ, penandatanganan kontrak, dan dilaksanakan pekerjaan, lalu serah terima atau serah terima akhir setelah masa pembelian atau garansi, barulah kita laksanakan penilaian kinerja. Berikut indikator atau aspek yang menjadi penilaian dalam penilaian kinerja. Ini di aspek ini kita mengikuti Perlem nomor 4 tahun 2021, di mana yang perlu kita nilai adalah aspek dan kuantitas, lalu biaya, ada waktu dan layanan, dan bobotnya juga sudah ditentukan langsung berdasarkan Perlem, jadi kita mengikuti saja. Lanjut, untuk nilai akhir dari penilaian kinerja itu adalah skor yang kita berikan dikalikan dengan bobot-bobot tadi yang berupa persen itu, lalu dijumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan, jika nilai totalnya adalah kisaran 1-2, maka kategori dari penyedia tersebut adalah cukup. Dan jika nilainya berada di kisaran 2-3, maka penyedia itu disebut baik. Dan jika poinnya adalah 3, akan masuk indikator sangat baik. Namun dalam hal penyedia terjadi putus kontrak sepihak oleh PPK karena kelalaian dari penyedia itu, maka untuk penilaian kinerja langsung kita berikan skor 0, yaitu kriteria buruk. Lanjut, berikut saya jelaskan untuk masing-masing indikator dalam penilaian 4 penilaian tadi. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas. Di sini kita berikan nilai 3 jika keadaannya adalah pekerjaan 100% hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jadi ketika serah terima, baik jumlah maupun kuantitasnya sesuai dengan spek yang kita inginkan. Namun jika ketika serah terima terjadi yang diberikan oleh penyedia masih memerlukan perbaikan sebesar kecil dari 50%, maka kita akan berikan skor 2, yaitu baik. Sedangkan jika ketika serah terima penyedia memberikan barangnya memerlukan lebih dari 50% perbaikan, maka kita akan berikan skor 1 atau cukup. Lanjut, untuk aspek biaya, di sini akan kita berikan nilai 1 jika terjadi 2 keadaan. Yang pertama, keadaan 1, si penyedia ini minta adendum, namun beliau tidak menginformasikan dari awal. Jadi beliau meminta adendum secara tiba-tiba, mendadak. Dan juga terjadi si penyedia meminta pertambahan, minta adendum yang berakibat kepada penambahan biaya. Namun alasan yang diberikan oleh penyedia ini tidak dapat diterima oleh PPK sehingga adendum ditolak. Jika kedua hal ini terjadi, maka kita akan berikan skor 1. Sedangkan untuk skor 2, jika salah satu dari 2 poin ini terjadi, jika hanya yang terjadi hanyalah si penyedia hanya meminta adendum namun mendadak, hanya terjadi itu saja, dan tidak ditolak, maka kita berikan skor 2. Sedangkan kita berikan skor 3 atau sangat baik jika si penyedia ini sejak awal sudah menginformasikan kepada kita apa saja poin-poin yang mungkin berpotensi untuk menambah biaya dalam kontrak. Nah, kalau keadaannya seperti ini, jadi kita bisa memberikan skor 3, sangat baik. Dan untuk aspek waktu, kita berikan skor 3 atau sangat baik jika penyelesaian pekerjaannya tepat waktu atau sebelum waktu kontrak yang sudah kita tetapkan. Namun jika ketika serah terimanya itu terlambat, namun terlambatnya masih kurang dari 50 hari, ini masih bisa kita berikan skor 2. Mungkin kalau kita lihat dari total harinya ini cukup panjang ya. Untuk sebuah keterlambatan 50 hari masih diberikan skor 2 atau baik. Tapi karena ini kita mengikuti peraturan lembaga, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, untuk peraturan yang baru ini lebih memudahkan ke penyedia. Jadi kalau masih terlambatnya di bawah 50 hari, masih kita berikan skor 2. Sedangkan jika keterlambatannya sudah lewat dari 50 hari,
maka kita berikan skor 1 atau cukup. Terakhir, ini adalah aspek layanan. Barangkali untuk aspek layanan ini untuk penilaiannya cukup subjektif, karena yang dinilai adalah layanannya. Seperti untuk yang kita berikan poin cukup atau 1, jika si penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK, dan penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pekerjaan. Karena memang banyak sekali ketika kita sudah berkontrak, si penyedia ini sulit sekali dihubungi. Di WA tidak dijawab, kita email juga tidak direspon. Jadi jika ini terjadi, kita langsung saja berikan skor 1. Namun, untuk skor 2, ini kita berikan jika si penyedia merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang kita minta, atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita berikan skor 2 baik ini jika salah satu dari 2 keadaan ini terjadi. Nah, misalnya contohnya ketika pelaksanaan pekerjaan kita ada meminta sesuatu nih, misalnya kita pengadaan laptop, kita request ke penyedianya untuk instalkan satu Microsoft Office yang original untuk bonus gitu. Namun si penyedia tidak merespon atau menolak gitu. Nah, ini juga bisa kita berikan skor 2. Atau si penyedia ini sulit dihubungi, namun ketika kita minta apa-apa mereka menuruti, namun sedikit lama responnya, sedikit lambat. Jadi kita berikan skor 2. Sedangkan kita berikan skor 3 jika kita minta apa-apa dipenuhi oleh penyedia, dan ketika kita menghubungi penyedia itu pas respon. Nah, jadi jika keadaannya seperti ini, bisa langsung kita berikan skor 3 atau sangat baik. Berikut di akhir nanti saya akan berikan file link untuk mendownload file Excel, yang mana Excelnya di sini ada formulir penilaian kinerja. Di sini formulir ini bisa siap pakai, langsung digunakan oleh bapak-bapak dalam penilaian kinerja, yang mana sebelumnya kita isi dulu form data-data paketnya, lalu kita langsung mengisi aspek-aspek yang perlu kita nilai, dan dengan memberikan skor pada kolom yang sudah disediakan. Jadi nanti akan terhitung otomatis, terakumulasi, dan langsung dapat nilai akhirnya. Selanjutnya, dari yang kita nilai tadi, juga tersedia di halaman selanjutnya adalah rekapitulasi hasil penilaian kinerja penyedia. Jadi untuk yang pertama ini, untuk ini adalah isinya tentang paket-paket apa saja yang pernah dilaksanakan oleh penyedia tersebut. Jadi kita isi dulu data penyedianya, langsung ini paket apa saja yang pernah penyedia itu kerjakan. Jadi misalnya penyedia ini pernah pengadaan laptop, jadi kode paketnya ini, PPK-nya ini, lalu kita berikan nilainya 3 karena memang bagus kinerjanya. Lalu si penyedia ini juga pernah menjadi penyedia printer, namun ada kekurangan, jadi nilainya 2,5. Jadi kita rekap di sini. Dan terakhir nih rekap untuk hasil penilaian kinerja penyedia untuk di satu instansi. Jadi semua penyedia-penyedia yang pernah berkontrak di instansi ini nanti juga bisa direkap di sini bagaimana kinerjanya. Terakhir untuk reward kepada penyedia, reward ini bisa kita berikan berupa hasil penilaian kinerja yang dapat dijadi pertimbangan dalam proses pengadaan. Untuk ketentuan pertimbangan dalam proses pengadaan ini bisa mengikuti pedoman pada peraturan lembaga tentang pedoman pemilihan penyedia, tepatnya Perlem nomor 12. Mungkin akan dijelaskan jika ada kesempatan lainnya. Berikut ada di sini bisa di barcode ini bisa di scan barcode ini untuk bisa mendownload. Yang pertama, form Excel untuk dapat digunakan, form Excel yang sudah saya jelaskan tadi untuk penilaian kinerja penyedia yang dapat siap pakai oleh PPK. Juga ada, dan nanti juga akan saya upload
uh, video digital tentang tata cara penggunaan Excel tadi. Selain itu juga dapat di-download di link yang sudah diberikan oleh Ibu Media Haryani. Lanjut sini mungkin saya akan berikan penjelasan sedikit tentang ketika sudah dilaksanakan update untuk versi LPSE versi terbaru atau 4.4. Jadi nanti untuk penilaian kinerja penyedia langsung muncul optionnya di sini setelah pembayaran. Jadi ketika kita mengklik ini, maka akan langsung terhubung ke aplikasi Sikap. Nah, jadi bisa langsung nampak pekerjaannya apa, langsung kita klik memberikan penilaian. Nah, jadi di sini untuk poin-poin yang dinilai juga kurang lebih sama Excel yang saya berikan, dan ini sama-sama mengikuti Perlem nomor 4 tahun 2021. Lalu bisa kita klik bagian mana yang akan kita nilai, klik yang warna biru ini, lalu akan muncul menu ini. Jadi pilih option-option di bawah ini berdasarkan keadaan selama kita menguasai kontrak tersebut. Lalu kita simpan. Nah, lanjut lagi kan pada masing-masing aspeknya, keempat aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kita berikan nilai semua, nanti akan muncul di sini. Nah, ketika sudah kita update semua, maka akan muncul di aplikasi Sikap untuk halaman penyedia tersebut. Jadi di halaman itu akan muncul bagaimana penilaian kinerja penyedianya. Jadi ini yang sudah kita nilai tadi. Lalu yang di bawahnya adalah paket yang belum dinilai, dan di sini penyedia berhak untuk minta request kepada PPK yang pernah berkontrak dengan penyedia tersebut untuk meminta dinilai hasil pekerjaannya sebelumnya. Jadi nanti akan muncul pada halaman penyedia tersebut bagaimana nilai dari penyedia tersebut, cukupkah, baikkah, atau sangat baikkah. Karena untuk pengadaan selanjutnya, untuk tender cepat, untuk yang bisa diundang pada tender cepat hanyalah penyedia-penyedia yang total nilainya ini adalah dalam kategori baik. Jadi untuk kategori cukup ini tidak akan bisa diundang ketika kita mengadakan tender cepat. Mungkin sekian presentasi saya kembalikan lagi kepada Bapak Teddy Yudiswar. Kepada Pak Teddy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, ada pertanyaan terkait kinerja penyedia ini. Kepada Saudara Fobi disilakan menjawab untuk pertanyaan, apakah penyedia dengan kinerja buruk di OPDA dapat diberikan kesempatan melakukan pekerjaan di OPDB tahun berikutnya? Jika tidak bisa, apa dasar kita? Baiklah, Pak Teddy, untuk pertanyaan yang pertama, apakah penyedia dengan kinerja buruk di OPDA dapat diberikan kesempatan melakukan pekerjaan di OPDB tahun berikutnya? Jika tidak bisa, apa dasar kita? Untuk terkait ini, mungkin ini tergantung dari jenis pengadaannya. Jika pengadaan adalah pengadaan langsung, karena pengadaan langsung ini dasarnya adalah kita mengundang penyedia dianggap mampu. Kalau kita tahu penyedia itu memang kinerja buruk, jadi kita tak perlu mengundangnya. Jadi dasarnya memang dari pengertian dari pengadaan langsung tersendiri adalah kita langsung mengundang penyedia yang dianggap mampu. Jadi jika sudah ada informasi jika penyedia tersebut emang buruk kinerjanya, tidak usah kita undang. Yang kedua, untuk tender cepat. Jika untuk tender cepat sendiri, untuk kinerja buruk, sudah pasti tidak akan terundang, otomatis tidak terundang oleh sistem. Karena yang diundang oleh sistem hanya yang kinerja baik atau sangat baik. Cukup saja sudah tidak diundang, apalagi yang kinerja buruk. Namun untuk tender ini, untuk tidak bisa diundangnya ini tergantung dari bentuk kesalahan kinerja buruknya. Karena kan ada sanksi-sanksi. Jika memang di sanksi itu emang dia terkena blacklist atau daftar hitam, jadi otomatis tidak bisa diundang. Namun permasalahannya sekarang menyangkut dengan pertanyaan kedua ini, kita belum punya media atau database bagaimana kinerja-kinerja penyedia yang pernah berkontrak di instansi di lingkungan Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk terkait pertanyaan nomor 2, mungkin ini juga bisa dipertimbangkan untuk dapat bisa diupdate di website. Dan juga besok jika memang sudah diupdate di
LPSE versi yang terbaru, semua penilaian kinerja ini akan diupdate di Sikap, dan juga PPK juga bisa langsung melihat bagaimana kinerja penyedianya langsung di Sikap. Jadi di Sikap itu bisa kita cari nama CV atau PT-nya, langsung bisa kelihatan bagaimana kinerjanya. Itu pun jika penyedia tersebut ada diberikan penilaian oleh PPK-nya. Jadi diharapkan untuk kedepannya memang PPK melaksanakan penilaian kinerja ini. Jadi bisa kita kontrol untuk penyedia-penyedia yang berkontrak di instansi di lingkungan Kabupaten Tanah Datar ini. Dan terkait untuk ditampilkan di website Tanah Datar, mungkin bisa jadi pertimbangan dari UKPBJ untuk dilaksanakan ke depannya. Mungkin sekian, kembalikan lagi ke Bapak Teddy. Baik, terima kasih Pak Bobi atas jawabannya. Ya, untuk saran ini mungkin bisa nanti kita koordinasikan dengan dinas terkait yang mengelola website Kominfo misalnya. Nanti apakah ini bisa kita lakukan? Terima kasih atas sarannya kepada Bapak atau Ibu yang memberikan saran ini.